Pernah nggak sih, pas lagi sholat, pikiran kamu malah kemana-mana. Harusnya khusyuk, malah kepikiran tagihan listrik yang belum dibayar. Hutang yang jatuh tempo besok. Gaji yang belum cukup buat nutup semua kebutuhan. Rasanya gimana? Pengen fokus ke Allah, tapi pikiran gak bisa diem. Dulu, aku juga gitu. Bahkan lebih parah. Dan hari ini, aku mau cerita gimana caranya aku bisa mengubah sholat yang tadinya penuh kecemasan menjadi tempat di mana aku benar-benar ngerasain ketenangan. Beberapa waktu lalu, aku punya masalah finansial yang lumayan berat. Aku harus bayar sejumlah uang yang gak sedikit. Dan jujur, semua ini gara-gara kebodohanku sendiri. Keputusan-keputusan buruk yang aku ambil di masa lalu, sekarang harus aku tanggung konsekuensinya. Yang bikin makin berat, ada hutang yang beberapa hari lagi harus dilunasi. Deadline-nya udah mepet banget. Sementara pendapatanku jauh dari kata cukup. Bayangin aja, cuma buat beli bensin motor aja, aku harus mikir 2 kali. Hari ini perlu kemana? Bisa jalan kaki nggak? Atau naik ojek online yang lebih murah? Hidup rasanya kayak lagi di ujung tanduk. Setiap pagi bangun, yang aku pikirin bukan rasa syukur, tapi gimana hari ini? Uang dari mana? Besok bayar pakai apa? Stres level aku udah di puncak. Tidur nggak nyenyak. Makan nggak enak. Bahkan kerjaan yang harusnya aku fokuskan malah berantakan. Karena pikiran terus kemana-mana. Dan aku bukan tipe orang yang taat banget waktu itu. Sholat, ya sholat. Tapi lebih ke rutinitas aja. Nggak ada feel-nya. Tapi pas lagi kepepet kayak gini, aku mulai sadar. Aku butuh sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku mulai mendekat ke Allah. Mulai saat itu, setiap sholat aku bawa semua masalah. Keluhan tentang finansial, beban pikiran tentang hutang, kekhawatiran tentang masa depan. Semuanya aku bawa pas lagi sujud. Aku berharap dengan bawa semua itu ke Allah, beban bisa hilang, pikiran jadi tenang, mungkin ada jalan keluar yang muncul. Tapi yang terjadi malah makin kacau. Pikiran bukannya tenang, malah tambah buyar kemana-mana. Fokus hilang total. Bahkan aku sampai bingung, ini udah rakaat berapa ya? Tadi udah sujud belum? Kadang aku harus ulang sholat karena nggak yakin udah bener apa belum. Rasanya frustasi banget. Aku udah coba mendekat ke Allah. Aku udah sholat 5 waktu dengan lebih rajin. Aku udah berdoa, tapi kok rasanya nggak ada yang berubah. Malah yang aku rasain adalah masalah yang makin numpuk, ibadah yang nggak fokus, dan rasa cemas yang selalu menghantui siang malam. Aku mulai nyalahin diri sendiri. Kenapa nggak ada perubahan? Apa doaku nggak cukup ikhlas? Apa semua ibadahku ini sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala. Dan jujur, aku mulai down banget. Merasa kayak gagal total, baik sebagai manusia maupun sebagai hamba Allah. Sampai suatu malam, aku bangun buat sholat tahajud. Bukan karena rajin, tapi lebih karena nggak bisa tidur. Pikiran terlalu berisik. Di tengah sholat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan halus di hati. Berserahlah, bukan pasrah. Niatkan untukku, aku bantu urusanmu. Bukan suara beneran, tapi lebih kayak feeling yang kuat banget. Aku duduk di sajadah cukup lama. Mulai bertanya sama diri sendiri. Selama ini, sujudku untuk apa? Untuk siapa? Apa aku sholat karena memang mau menyembah Allah? Atau cuma karena mau minta sesuatu? Kalau aku cuma datang ke Allah pas butuh aja, terus kenapa aku expect Allah bakal langsung ngabulin semua permintaanku? Banyak pertanyaan yang muncul, dan jujur, nggak semua bisa aku jawab malam itu. Tapi satu hal yang mulai jelas, mungkin selama ini aku salah fokus. Aku jadiin sholat sebagai tempat mengeluh, tempat minta-minta, tempat buat curhatin semua masalah. Padahal sholat itu tempat untuk menyembah, untuk mengakui kebesaran Allah, untuk berserah sepenuhnya. Ada bisikan kecil lagi di hati. Fokus saja ibadahmu, hanya untuk menyembah.
Lepaskan semua bebanmu. Aku yang akan atur. Dan entah kenapa, malam itu aku nangis. Bukan karena sedih, tapi lebih kayak lega. Kayak ada yang ngasih tahu aku arah yang benar. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku mulai mengubah niat sholatku. Sholat subuh itu, aku niatkan, ya Allah, ini sholat untukmu. Bukan untuk minta, bukan buat curhat, tapi untuk menyembahmu. Aku lupakan semua masalah, semua beban, semua urusan dunia. Fokus penuh cuma satu. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan ketenangan yang beneran. Nggak ada pikiran kemana-mana, nggak ada rasa gelisah. Yang ada cuma damai. Selesai sholat, rasanya beda banget. Pikiran jadi lebih jernih, lebih ringan. Kayak ada beban besar yang diangkat dari pundak. Aku nggak langsung dapat solusi untuk masalah finansialku. Tapi yang berbeda adalah, aku udah nggak panik lagi. Aku mulai bisa berpikir dengan lebih tenang, lebih rasional, dan dari pikiran yang tenang itu, mulai muncul ide-ide baru. Mungkin aku bisa coba kerja freelance, atau aku bisa jual barang yang nggak kepake, atau aku bisa minta bantuan teman dengan cara yang lebih profesional. Bukan cuma ngutang. Jalan keluar mulai kelihatan. Bukan karena tiba-tiba ada mukjizat, tapi karena pikiranku udah nggak kacau lagi. Sejak hari itu, aku konsisten. Setiap waktu sholat tiba, aku pastikan niatnya benar. Untuk menyembah, bukan untuk minta. Dan setiap kali masalah mulai datang, pikiran mulai kacau, cemas mulai menyerang. Yang aku lakukan adalah ambil wudhu, terus sholat sunnah. Awalnya aku bingung, sholat apa yang bisa bantu, tapi aku ingat kata salah satu ulama. Kalau bingung, sholatlah. Nggak perlu terlalu spesifik. Sholat aja, minta petunjuk sama Allah. Kapanpun, dimanapun. Jadi aku kerjakan, sholat duha, sholat istikharah, sholat taubat, sholat hajat. Yang penting, setiap kali pikiran mulai gelap, aku lari ke Allah. Bukan buat curhat panjang lebar, tapi buat berserah. Ya Allah, aku nggak tahu harus gimana, tapi aku percaya Engkau yang lebih tahu. Aku ikut aja, dan perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Yang tadinya aku panik setiap hari, sekarang aku bisa lebih fokus nyari solusi. Kesempatan-kesempatan yang dulu aku anggap sepele, justru itu yang akhirnya membantu. Kerjaan sampingan mulai berdatangan. Ada teman yang minta bantuan untuk proyek kecil, dan bayarannya lumayan. Ada yang nawarin kerjasama, bahkan ada orang yang dengan ikhlas kasih modal usaha kecil-kecilan. Satu persatu, masalahku mulai terselesaikan. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan mukjizat yang tiba-tiba, tapi dengan cara-cara kecil yang Allah kirimkan lewat orang-orang di sekitarku. Dan yang paling penting, aku jadi lebih bersyukur. Setiap hari, aku mulai lihat nikmat-nikmat kecil yang selama ini aku abaikan. Makanan yang masih bisa kumakan, tempat tidur yang masih ada, kesehatan yang masih dikasih, orang-orang baik yang Allah tempatkan di sekitarku. Hutangku, alhamdulillah lunas. Tagihan-tagihan bisa terbayar sedikit demi sedikit. Tapi yang lebih penting dari itu, hubunganku dengan Allah jadi lebih dekat. Sholat bukan lagi rutinitas kosong, tapi jadi momen yang aku tunggu-tunggu. Karena di situ, aku bisa berserah sepenuhnya. Jadi, apa yang aku pelajari dari semua ini? Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Dia. Berserah bukan berarti pasrah. Berserah itu usaha maksimal sambil yakin Allah yang atur hasilnya. Dan yang paling penting, sholat itu bukan tempat minta, tapi tempat menyembah. Kalau kamu lagi di fase yang sama seperti aku, pikiran kacau, sholat nggak fokus, masalah numpuk, coba deh, ubah niatmu. Jangan bawa semua masalah pas sholat, bawa keikhlasanmu untuk menyembah. Lepaskan semua beban. Berserah, insya Allah, Allah yang akan atur sisanya. Kalau cerita ini relate sama kamu, share pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau bermanfaat, bantu share video ini ke yang mungkin lagi butuh.
Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit pengalamanku. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.